Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan ambisinya untuk menguasai Greenland. Satu kata buat Trump, gila. Ini salah satu presiden yang menurut gue gila. Gila dalam arti apa? Bukan gila dia beneran gila. Cuman dalam arti dia tuh sangat-sangat berani. Baru kemarin dia udah menculik presiden dari Venezuela. Sekarang dia mau menguasai Greenland. Udah dikeluar juga nih. Lu lihat sendiri videonya ya. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. Kenapa sih ngincar Greenland? Greenland kan cuma es. Kenapa mau diincar? Ini menurut GeoNews. Jadi pada tanggal 9 Januari 2026, Trump mengatakan dia bakal melakukan sesuatu terkait ke Greenland dengan alasan Rusia dan Cina tidak mengambil wilayah tersebut. Jadi mau cepet-cepet di-grab. Trump ngomong, terserah lah mau mereka suka atau enggak, intinya gue mau ngambil Greenland. Mereka tuh udah jelas ya, Rusia dan China. Nah, pernyataan Trump ini itu menimbulkan reaksi keras dari Denmark dan negara Eropa lainnya. Intinya Perdana Menteri Denmark tuh sampai ngomong tidak dijual dan tidak bisa diambil paksa. Gak gitu cara mainnya. Banyak orang-orang nanya, kenapa sih harus Greenland? Apa harus Greenland? Itu kan es batu doang gitu. Greenland mah di film One Piece. Kalau tahu Greenland tuh letaknya ada di atas, bro. Di atas deket sama Iceland, daerah atas lah. Bukan di bawah. Indonesia kan ada bawahnya, di atas. Nah, Greenland itu lautannya tuh es, 80% lautannya es Greenland itu. Dan di bawahnya itu bukan sembarang es doang, di situ banyak sumber daya tua gitu yang sangat berharga. Nah, di situ tuh terdapat mineral langka yang fungsinya tuh bisa buat baterai EV, mobil listrik, wind turbine, elektronik canggih, komputer militer yang diperkirakan tuh ada di bawah sana. Banyak banget, 1,5 juta ton, bayangin. Kenapa? Karena semakin berkembangnya zaman, dibutuhkan sumber daya ini buat teknologi lebih maju. Dan di bawahnya tuh bukan cuma ada itu doang mineral. Ada yang menduga di bawahnya tuh juga ada cadangan minyak dan gas gitu. Itu penting. Pantas pada direbutin ya. Dan di situ juga ada grafit, lithium, lead, copper, iron, zinc, uranium. Nilai mineralnya tuh bisa berapa sih harganya? Dari perkiraan para media tuh bisa nyampe 4,4 triliun dolar. Atau bisa disebut 68,2 kuadriliun rupiah. Sampai mati lu bisa pakai uang itu tuh, bahkan nggak habis. Tiap hari lu buang juga nggak habis. Terus berikutnya tuh lokasinya strategis. Strategis gimana? Kan di atas. Gimana mau strategis? Yang pasti kan nanti kan ke depannya tuh es bakal mencair. Kalau lu bisa kuasain itu, jalur-jalur air di Antartika atas sana tuh bisa dikuasai dengan lebih mudah. Bisa bikin juga base militer. Greenland juga teknologinya kan juga nggak semaju itu, banyak es. Jadi butuh biaya yang cukup gede gitu buat ngebangun di sana tuh. Jadi ini jangka panjang banget, bro. Bukan jangka pendek dapat udah. Nggak instan. Ini tuh bukan lu dapat emas instan. Lu harus gali terus lu kayak baru dapat emas. Itu kiasannya seperti itu. Nah, sejarahnya gimana? Sejarahnya sebenarnya Greenland itu udah diminati udah dari tahun 1860-an. Karena zaman dulu Alaska tuh udah dibeli sama AS. Jadi mikir juga ini bisa juga nih dibeli nih. Gaskan lah kuy. Nah, jadi waktu perang sebenarnya tuh Greenland tuh punyanya Denmark, bro. Tapi karena Denmark dikuasai sama Jerman, jadi ya mau nggak mau ya Greenland nggak bisa dikuasai gitu sama Denmark. Jadi ya mau nggak mau AS masuk bikin pangkalan militer di situ. Begitu zaman dulu Perang Dunia Kedua. Jadi sebenarnya ini bukan upaya sebentar, udah dari 100 tahun lalu tuh juga udah tertarik, bro. Terus gimana sih akibatnya kalau misalnya AS nyerang Greenland? Apa yang bakal terjadi ke dunia? Greenland punya Denmark. Denmark diserang AS. Denmark ini negara NATO, jadi bakal terjadi konflik besar. Udah pasti ya, NATO diserang. Serang satu, dianggap serang semua. Yang lain ikut campur. Fix perang gede. Kalau yang lain berani ikutan. Terus yang ngerinya apa? Karena kejadian kemarin Venezuela dan kejadian yang baru yang ini, Greenland, kalau sampai terjadi ya mengerikan dong, bro. Ini bisa jadi hukum rimba. Negara-negara besar lain kayak Rusia, Cina juga jadi ikutan. Udah pasti yang lain juga ikutan momentum. Contoh Taiwan udah habis lah, kelar langsung dibabat Cina. Kan lu tahu sendiri Taiwan sama Cina. Cina juga jadi ikutan, gak mau kalah. Kita ambil juga nih Taiwan, dikuasai. Ukraina makin rawan, diserang Rusia, AS bisa bela balik. Lah Ukraina lu serang terus. Masa gua nggak boleh nyerang Venezuela? Masa gua nggak boleh nyerang Greenland? Kalau sampai dibiarin tuh mengerikan, bro. Lu kebayang nggak ada orang nih nyerang orang terus dibiarin? Nanti dampaknya apa? Dampaknya ya negara tersebut bisa melakukan hal yang sama lagi. Oh, gue nggak dikenain sanksi, nggak ada yang berani sama gue. Sikat Indonesia, sikat Laos. Gimana kita gitu ya? MBG kita nanti kita nggak dapet. Jadi tuh kasarnya dunia tuh kehilangan batas moral. Udah ditembus-tembus terus, bro. Ya, dan yang mengerikannya negara-negara lain juga jadi ikutan gitu. Jadi membiasakan perang, bukan perang sih, membiasakan menjajah. Kalau gue nganggep ini menjajah sih. Dampak ekonomi global berikutnya. Euro bisa menjatuhkan sanksi balik
pasar global naik, dolar bisa melemah, investor cabut. Ya kalau intinya pembelajarannya apa sih dari sini? Lu punya uang, lu punya kuasa. Ya intinya lu kalau punya banyak duit, lu bisa menguasai semuanya. Lu bisa seenaknya. Hukum bisa dibeli, hukum bisa dilanggar, nggak ada yang berani sama lu. Dan yang paling kasihan siapa? Sebenarnya negara-negara kecil yang kayak kita gitu ya. Nanti ini cuma dapat sampahnya doang gitu. Dapat masalah dan dapat apapun gitu. Ya segitu ya dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Singkat aja ya. See you next video. Oke.